Yang kedua, Rasulullah SAW sampaikan, bacaan amin saya adalah ketika Jibril menyampaikan bahwasanya roghima anfu rajulin, semoga celaka, merugi seseorang yang menemui kedua orang tuanya, adroka indahu abawahu falam yudkhilahul jannah. Merugi, celaka orang yang masih menjumpai kedua orang tuanya, al-kabir dalam riwayat Imam Tirmidzi, yang sudah tua, sampai meninggalnya tidak bisa membuatnya dia masuk surga. Artinya adalah anak durhaka. Nauzubillah. Jangan sampai ada di antara kita yang durhaka sama orang tua kita. Minta maaf. Jangan sampai orang tua kita meninggal masih menyisakan dendam di hati, kebencian di hati, sakit hati kepada kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang durhaka di hadapan Allah karena tidak bisa berbakti kepada orang tua kita. Adalah seorang soleh, ketika beliau mengurus orang tuanya yang dalam keadaan sakit parah, dalam keadaan stroke, buang air di kamar, harus dipapah untuk ke kamar mandinya pun, otomatis kamarnya sudah baunya tidak baik, tidak layak, bau pesing dan sebagainya. Tapi ketika anak ini masuk ke kamar orang tuanya yang sakit, tidak pernah tutup hidung. Kenapa? Khawatir orang tuanya tersinggung, sehingga membuat orang tuanya kecewa dan sakit hati. Ini tanda anak yang menjaga perasaan orang tuanya. Maka jangan sampai ada di antara kita lebih dari itu, naudzubillah, sampai membentak orang tuanya. Wala taqul lahum uffin. Jangan katakan ke orang tua kalian kalimat menolak perintahnya. Maka jemaah rahmati Allah, mari yang masih punya orang tua minta maaf, sebutkan satu persatu dosanya, sebutkan kesalahan-kesalahan kita di waktu dulu. Jangan sampai menjadi orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Ada seorang motivator handal yang sudah mancanegara. Beliau pernah menyampaikan dalam salah satu sesi motivasinya bahwasanya istrinya sakit selama 2 bulan tidak sembuh-sembuh, sampai dibawa berobat ke Singapura. Dokternya bingung. Beliau menceritakan ini habis sudah ratusan juta, bahkan lebih, untuk mengobati istrinya tapi tidak kunjung sembuh. Sampai ke Singapura bingung, ini penyakitnya apa? Koma. Tapi tidak sampai ketahuan penyebab utama sakitnya apa. Maka beliau sampaikan akhirnya ketika sudah di titik terakhir hampir putus asanya, beliau sholat duha. Di waktu sholat duhanya beliau sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya punya dosa apa sampai istri saya sakit berbulan-bulan seperti ini? Kita punya dosa apa? Kami punya dosa apa ya Allah? Tiba-tiba dia ingat. Dia cerita sendiri. Tiba-tiba beliau ingat, dulu di waktu kecil pernah mengambil uang orang tua di bawah kasurnya. Akhirnya beliau telepon ibunya, ibu, mohon maaf, minta doanya, istri saya sedang dirawat dan sebagainya. Saya dulu pernah mengambil uang ibu di bawah kasur waktu masih kecil. Ibunya langsung kaget. Ya Allah, ternyata kamu yang mengambil. Di waktu itu ibu betul-betul sakit hati, karena itu uang untuk bayar hutang kepada rentenir. Itu zaman dahulu masih banyak rentenir. Dan orang itu sudah menagih di hari itu dan maki-maki kepada ayah kamu dan ibu kamu, sampai kami sakit hati, malu sama tetangga. Sampai di dalam hati ibu tidak ridho siapa yang mengambil uang itu. Maka akhirnya anak itu minta maaf dan ibunya nangis memaafkan. Kalau tahu itu kamu, saya maafkan. Maka alhamdulillah, semenjak salat duha selesai, sampai di ruangan istrinya, ternyata dokter mengabarkan ini ada perkembangan. Maka akhirnya istrinya perlahan-lahan akhirnya sembuh. Jemaah Allah, ini pernah disampaikan tahun 2009-2010 yang lalu, belum lama. Maka jangan sampai ada dosa kita kepada orang tua yang belum sampai selesai. Maka indahu madlamatun li'atihi falyatahallalhu atau kama qala dalam hadis Bukhari. Siapa yang masih punya dosa pada saudaranya, apalagi pada orang tuanya, segera minta maaf. Sebenarnya gak nunggu hari lebaran, kapanpun kita lihat langsung minta maaf.
Apalagi kita momen yang sekarang. Lebih-lebih minta maaf. Jangan sampai ada orang yang durhaka sama orang tuanya. Di dunia celaka, di akhirat naudzubillah neraka. Sebesar apapun kedudukan kita di mata manusia, tidak ada gunanya. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengucapkan amin ketika Jibril menyampaikan sebuah perkataan, Raghima anfu rajulin dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaika. Celaka, merugi orang yang disebut namamu wahai Muhammad di hadapannya tapi tidak bersolawat kepadanya. Perbanyak sholat pada Rasulullah SAW. Ada orang yang menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, kita bersolawat. Maka jemaah rahmati Allah, itu bentuk bahwasanya kita cinta kepada Nabi kita. Tanda bahwasanya orang cinta banyak sholat kepadanya. Jemaah rahmati Allah, di hari Idul Fitri ini semoga kita semua semakin banyak meningkatkan amal saleh kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, tanda bahwasanya kita betul-betul memanfaatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan umur panjang. Menjelang Idul Fitri banyak kabar meninggal dunia. Tokoh ulama meninggal dunia. Tetangga kita kadang ada yang meninggal dunia. Kita alhamdulillah sampai Idul Fitri lah. Sampai selesai Ramadan kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki diri dan untuk menambah amal saleh kita. Semoga kita semuanya diwafatkan husnul khatimah.